Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan di segmen kali ini kita akan bahas lagi koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Jadi udah banyak banget requestan yang masuk. Thank you banget buat kawan-kawan yang udah request ya. Kita akan pilihkan lagi teman-teman koin-koin yang mungkin menarik untuk dibahas, dan kita akan lihat seperti apa impact-nya terhadap pergerakan dari market. Hari ini kita akan bahas requestan dari Bang Takazu, minta dibahas untuk Zilliqa. Zilliqa hari ini diperdagangkan di kisaran level 0,018. Market Zilliqa sempat mengalami kenaikan seiring dengan peningkatan dari Bitcoin juga ya teman-teman. Kalau dari beberapa news kayak yang kita perhatikan, Zilliqa baru aja meluncurkan newsletter mereka untuk bulan September. Zilliqa telah menjalani banyak sekali program, salah satunya adalah untuk migrasi untuk proof of stake mereka ya teman-teman, Zilliqa 2.0 yang sedang mereka gagas sekarang dan masih dalam proses developing teman-teman. Belakangan Zilliqa juga diketahui bekerja sama dengan salah satu perusahaan yaitu Google Cloud untuk menyediakan layanan berbasiskan dengan blockchain serta services Web3 yang lebih desentral teman-teman. Dengan joinnya Google Cloud sama Zilliqa ini akan lebih memperbesar kemungkinan mereka transaksi antar cross network, dan ini tentunya memberikan impact terhadap adopsi yang diharapkan meningkat untuk Zilliqa untuk kedepannya. Jadi ini merupakan sebuah kabar yang sangat-sangat bagus. Kemudian juga ada berpartner sama GMEX Zero 13. Ini adalah sebuah program ya yang berhubungan sama karbon gitu teman-teman, kredit karbon ya. Jadi ini kan banyak banget nih yang ramai di market, yang ramai diperbincangkan di dunia saat ini, bagaimana kita lagi berusaha mengurangi emisi karbon. Salah satunya ya dengan cara menciptakan mobil listrik, kemudian juga penanaman hutan kembali, bagaimana supaya karbon karbon yang dilepas ke udara karena pabrik pertambangan, jadi hal-hal yang berupa tersebut ya, karbon dioksida yang dilepas ke atmosfer itu yang menyebabkan global warming itu lagi coba buat dikurangi teman-teman. Nah, Zilliqa ini juga melihat ini adalah sebuah potensi yang sangat-sangat baik untuk mereka bisa ekspansi lebih besar. Karena Zilliqa menggunakan proof of stake, tentunya dia sangat ramah lingkungan dan sangat cocok sekali untuk join sama GMEX dalam partnernya untuk memerangi yang namanya global warming dan juga menciptakan kredit karbon yang lebih besar. Kemudian ini ada join juga sama MAD Lions. Ini adalah sebuah apa ya, program loyalty program gitu. Jadi program untuk mereka yang fans sama e-sport teman-teman yang join dengan Zilliqa Network. Kabar terbaru, Zilliqa juga dia apa namanya, join ya sama sama salah satu racing. Nah, ini balap kuda teman-teman, Racing League Strike. Ya, dia berpartner dan tentunya Zilliqa akan sering terpampang nih di iklan-iklan, banner-banner ketika pertandingan pacuan kuda. Jadi dia join sama salah satu klub pacuan kuda di Inggris. Kemudian kalau kita balik lagi ke newsletter yang tadi, mereka juga berpartner sama Rolling Thunder. Rolling Thunder ini adalah ekosistem gaming teman-teman, di mana Zilliqa itu mengusung program ini ya yang tentunya akan menggunakan atau berbasiskan dengan blockchain juga. Jadi ini sebuah pencapaian yang luar biasa untuk Zilliqa di bulan September kemarin, teman-teman. Jadi yang masih eh, khawatir sama Zilliqa, mereka masih tetap survive untuk saat ini. Project masih mereka jalankan dan semoga aja berimpact terhadap pergerakan dari harganya. Kemudian Zilliqa baru aja meluncurkan salah satu EVM atau Ethereum Virtual Machine yang support ya, yaitu DEX yang namanya Plunder Swap. Plunder Swap ini uh, DEX pertama yang support untuk Zilliqa EVM, dan ini merupakan salah satu upaya mereka untuk meningkatkan likuiditas, di mana Zilliqa pengen nih lebih banyak yang pakai untuk blockchain dari Zilliqa, sehingga ya harga Zilliqa juga akan naik karena Zilliqa sendiri adalah governance token yang menjadi gas-nya ya, yang menjadi gas fee-nya. Dan dengan adanya perkembangan ini ya kita akan lihat gimana impact-nya terhadap Zilliqa in the long run. Jangka pendek sih Zilliqa udah naik sekitar 5,5% setelah rilis news ini muncul.
Jadi itu sih beberapa news yang cukup ramai untuk Zilliqa. Sekarang kita akan lihat gimana impact-nya terhadap pergerakan dari harga. Market Bitcoin cenderung dalam posisi tertekan, teman-teman. Setelah kenaikan yang sangat-sangat signifikan ya, Bitcoin rally dari kisaran level 28.000 langsung melonjak sampai 35.000 dengan dalam waktu 2 hari saja. Dan ini bikin altcoin juga kecipratan, teman-teman. Tapi sayang sekali BTC dominance-nya juga mengalami penguatan sehingga yang paling mendominasi masih Bitcoin. Itu. Jadi Zilliqa juga kena impact sebenarnya, cuman impactnya nggak terlalu besar, tidak sebesar Bitcoin dan large cap yang lain. Secara teknikal, Zilliqa ini kemarin lumayan bagus teman-teman, pergerakannya naik ya, ditunjang sama volume perdagangan yang juga meningkat. Di sini volumenya kelihatan ada kenaikan dalam 3-4 hari terakhir, ditunjang sama smart money yang mulai masuk meskipun jumlahnya sangat kecil. RSI-nya juga di sini menunjukkan tren kenaikan sehingga berimpact terhadap pergerakan dari harga Zilliqa juga. Secara pattern ini ada kecenderungan membentuk double bottom, kita udah konfirmasi breakout. Sekarang kita tinggal lihat bagaimana pergerakan dari Zilliqa, apakah mampu untuk kembali rally. Teman-teman, untuk target resistance yang mungkin berpeluang untuk dicapai Zilliqa ada di kisaran 0,021 dolar. Itu target yang menurut saya cukup cukup ambisius ya, yang bisa dicapai untuk Zilliqa jangka pendek. Kalau kita lihat sih dari pergerakan Bitcoin, karena Bitcoinnya udah naik lumayan rally ya, lumayan oke lah kenaikannya. Harapannya sih BTC Dominance bisa cenderung turun juga nih, supaya ya altcoin bisa dapat kesempatan untuk naik juga, teman-teman. Jadi harus harus giliran ya, harus giliran. Dan ya Zilliqa secara pergerakan saat ini terbilang di perdagangan kemarin itu ada dump yang lumayan lumayan, teman-teman. Kalau kita perhatikan Zilliqa naik sampai di level 0,018 itu ada bantingan nih, satu candle merah di sini membuat harganya drop sampai 179 ya, dan sekarang progresnya coba buat recover. Dari penglihatan saya, smart money jelas mengalami penurunan, artinya udah mulai aksi taking profit dengan volume perdagangan yang cenderung merosot juga. Jadi anggapannya untuk saat ini jangka pendek sepertinya Zilliqa akan peluang untuk koreksi dulu dengan level-level target itu ada di kisaran 0,17 sampai 0,016. Di range tersebut kira-kira Zilliqa akan berpeluang untuk turun, teman-teman, atau koreksi dulu ya jangka pendek. Gitu sih untuk saat ini. Kemudian kalau kita lihat dari bigger picture-nya lagi, Zilliqa ini sudah turun lumayan dalam, teman-teman. Terakhir kali Metapolis menyelamatkan mereka ya, harganya naik, tapi belakangan kok nggak pernah dibahas ya Metapolis ini, apakah proyeknya masih jalan atau enggak sih sebenarnya. Jadi ada sesuatu yang jarang mereka publish juga, teman-teman, yang bisa menjadikan pertimbangan buat teman-teman ini Zilliqa ada apa sebenarnya. Tuh, jadi ya, sekarang memang ada kenaikan, hopefully memang masih direspon positif ya untuk market. Semoga target sekitaran 0,021 masih bisa terrealisasikan dan dengan potensial profit sekitar 15% ya oke sih saya rasa ya. Oke buat market, dan ya kita lihat aja kemana pergerakan dari Bitcoin. Ini Bitcoin juga masih dalam tren yang bagus, dari candle juga masih kelihatannya bagus. Mungkin kalau Bitcoinnya masih rally, ya semoga aja altcoin juga dapat kecipratan. Namun apapun itu teman-teman, menurut saya sekarang kita lagi dalam fase pre-bull market, di mana kita belum masuk ke fase halving, sehingga peluang banget nih buat teman-teman yang mungkin belum cicil koin bisa mulai lakukan DCA, koin-koin mana yang menurut kalian, yang kalian suka, yang kalian nyaman untuk pegang, yang kalian lihat prospeknya bagus, teman-teman. Jadi fase-fase seperti sekarang ya oke lah buat melakukan akumulasi ya. Gitu sih saya rasa buat Zilliqa. Overall, semoga market positif aja. Buat selebihnya ya sisa biarkan market yang bakalan menentukan kemana arahnya. Jadi gitu aja buat update Zilliqa kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan bila mana ada pertanyaan lain, ada poin lain buat dibahas, kalian bisa banget untuk tulis langsung di kolom komentar. Itu aja guys. Akhir kata saya Andre. Makasih.